Sebagai seorang nabi dari kalangan Bani Israel, nama Nabi Daniel sangat dikenal di dalam ajaran Yahudi dan Nasrani. Hidup di rentang waktu antara masa Nabi Musa dan masa Nabi Isa. Oleh kalangan Nasrani, Daniel sering dibuatkan patung atau gambar replika seseorang yang berada di dalam gua dengan singa-singa ada di dekatnya. Ada beberapa riwayat yang menjelaskan mengenai hubungan antara Nabi Daniel dengan beberapa singa. Al-Hafidz Ibnu Katsir menyebutkan sebuah riwayat di dalam kitab Qashashul Anbiya tentang hal ini. Saat itu, Raja Bukhtanasar, seorang raja zalim yang berkuasa kala itu, menjatuhkan perintah agar 2 ekor singa ditangkap dan dimasukkan ke dalam sebuah lubang besar. Kemudian Daniel dimasukkan juga ke dalam lubang tersebut. Namun, kedua ekor singa tersebut sama sekali tidak mengganggunya, wallahu a'lam. Riwayat lainnya menyebutkan, suatu ketika Raja Bukhtanasar mendapat nasihat dari tukang ramal kerajaan bahwa kelak kekuasaannya akan digulingkan oleh seorang laki-laki yang lahir pada tahun dan bulan sekian. Maka Raja Bukhtanasar memerintahkan supaya seluruh bayi yang lahir pada bulan dan tahun tersebut harus dipenggal. Ketika waktu yang disebutkan peramal kerajaan tiba, para prajurit kerajaan berkeliling untuk mencari bayi yang lahir pada waktu tersebut untuk dibunuh. Pada saat bersamaan Daniel dilahirkan, orang tua Daniel pun menyembunyikannya ke tempat yang jauh dari perkampungan warga. Dibawalah Daniel ke tengah hutan dan diletakkan di belakang pepohonan yang tersembunyi. Ketika bayi Daniel ditinggal sendiri di sana, datang 2 ekor singa mendekatinya. Atas perintah Allah, singa yang memiliki tabiat ganas dan predator, justru kedua singa tersebut hanya menjilati Daniel. Terlihat kedua singa tersebut seolah sedang mengasuh anaknya sendiri. Nabi Daniel diutus untuk memberi bimbingan kepada kaum Bani Israel. Sebagian pendapat mengatakan bahwa Nabi Daniel hidup bersama kaumnya di wilayah dataran Tustar, Persia, yang saat ini masuk wilayah negara Iran. Hal ini berdasarkan pada sebuah riwayat tarikh. Riwayat sejarah menyebutkan, 4 tahun sepeninggal Nabi Muhammad, kepemimpinan kaum muslimin dipegang oleh Umar bin Khattab. Di bawah kepemimpinan Umar bin Khattab, Allah jadikan kekuasaan Islam menyebar pesat hingga menguasai beberapa wilayah dataran Persia, salah satunya kota yang indah dan megah, yaitu kota Tustar, yang saat ini menjadi bagian wilayah negara Iran. Di sanalah jenazah Nabi Daniel disemayamkan. Ratusan tahun jenazah Nabi Daniel tidak dikuburkan, akan tetapi diletakkan di atas ranjang kerajaan dalam kondisi tetap utuh layaknya jenazah yang baru meninggal. Hal ini sesuai dengan apa yang disabdakan baginda Nabi Muhammad SAW, bahwa Allah telah mengharamkan bumi untuk menghancurkan jasad para nabi dan rasul, sehingga jasad para nabi dan rasul akan tetap utuh meski sudah ribuan tahun lamanya. Menurut riwayat tersebut dijelaskan bahwa ketika masyarakat mengalami kekeringan karena hujan tidak turun, jasad Nabi Daniel akan dibawa ke tanah lapang dan dihadapkan ke langit. Atas izin Allah, langit akan segera menurunkan hujan yang sangat lebat dan deras. Berita ini sampai kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Umar bin Khattab menyadari bahwa semua itu adalah ujian yang Allah berikan kepada penduduk Tustar. Apakah mereka akan selamat dan tetap bergantung pada keyakinan bahwa segala sesuatu, termasuk hujan, datangnya dari Allah, ataukah sebaliknya, ujian itu akan menggoyah akidah dan sikap tawakalnya pada Sang Pencipta. Maka segera Umar bin Khattab membuat rencana untuk menghilangkan segala bentuk perilaku dan praktik yang berpotensi merusak tauhid dan keyakinan masyarakatnya. Umar bin Khattab pun merencanakan misi rahasia. Beliau memerintahkan orang-orang kepercayaannya untuk menggali 13 liang jenazah di beberapa lokasi yang berbeda. Kemudian dari 13 lubang jenazah tersebut akan ada 1 lubang yang dijadikan mengubur jasad Nabi Daniel. Kemudian ke-13 lubang tersebut akan ditutup tanah dan diratakan tanpa ada gundukan, tanpa tanda dan lainnya. Dan semua itu dilakukan di malam hari secara diam-diam supaya tidak ada orang yang tahu di mana jasad Nabi Daniel disemayamkan.
Seumpama ada yang tahu dan mencoba melakukan praktik kesyirikan, belum tentu tempat tersebut merupakan makam Nabi Daniel. Sebab Umar bin Khattab telah membuat 12 makam bayangan yang tidak ada orang yang tahu kecuali orang kepercayaannya.